Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maisa Putri dari kelas SMF jurusan Ekonomi Syariah. Saya di sini membawakan sebuah materi yang berjudul Konsep Tuhan. Konsep Tuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian Tuhan, dan yang kedua, sifat Tuhan. Pengertian Tuhan. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi, yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu, takdir dan hakim bagi semesta alam. Menurut Al-Quran, terdapat 99 nama Allah atau Asma'ul Husna, artinya nama-nama yang paling baik yang mengingatkan setiap Tuhan yang berbeda. Yang kedua, apa saja sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, sifat wajib, yang kedua, sifat jaiz, yang ketiga, sifat mustahil. Macam-macam sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan zat itu sendiri, bukan hal lainnya. Yang kedua, sifat salbiyah adalah sifat yang menafikan segala hal yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Yang ketiga, sifat ma'ani adalah sifat yang keberadaannya berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib baginya hukum. Yang keempat, sifat ma'anawiyah adalah keumuman atau kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ini tidak dapat berdiri sendiri karena setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat ma'anawiyah. Sifat ma'ani terdiri dari 7 sifat, yaitu yang pertama, kudrah, artinya maha kuasa, adalah sifat yang azali yang berada pasti pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kuasa menjadikan dan menghancurkan setiap yang mungkin sesuai dengan irodahnya. Yang kedua, irodah merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti berkehendak. Allah menghendaki sebagian hal dari segala kemungkinan pada mungkin wujud. Yang ketiga, ilmu, artinya maha mengetahui, adalah mengetahui seluruh sesuatu yang bersangkut paut dengan sekalian yang wajib, mustahil, dan yang boleh tanpa didahului oleh sesuatu yang menutupi pengetahuannya. Yang keempat, hayat, artinya maha hidup. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang kekal dan hidup selamanya. Yang kelima, sama, artinya maha mendengar. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar dari seluruh yang ada, baik suara ataupun lainnya. Yang kelima, basyar, maha melihat, adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu yang ada, baik yang jelas, yang tersembunyi maupun yang samar-samar. Yang terakhir, kalam, maha berbicara, adalah sifat Allah yang maha berbicara tanpa menggunakan huruf dan suara, tanpa iroh dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdah Hamidah dari kelas HES-SMF. Saya di sini akan meneruskan presentasi dari Dinda Maisa Putri, yaitu tentang sifat ma'nawiyah. Nah, tadi sudah dijelaskan apa macam-macam sifat wajib Allah dan apa saja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah keumuman atau kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ini tidak dapat berdiri sendiri karena setiap ada sifat ma'ani tentu saja ada sifat ma'nawiyah. Jadi sifat ma'nawiyah adalah sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak bisa dipisahkan dari sifat ma'ani. Nah, di sifat ma'nawiyah ini terdapat 7 sifat, yaitu yang pertama, kaunuhu qadiron. Apa arti dari kaunuhu qadiron? Kaunuhu qadiron adalah Allah Maha Kuasa. Dan yang kedua, kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan artinya Allah Maha Menentukan. Yang ketiga, kaunuhu aliman, adalah Allah Maha Mengetahui. Dan yang keempat, kaunuhu hayyan. Apa itu artinya? Artinya adalah Allah Maha Hidup. Yang kelima, kaunuhu sami'an, adalah Allah Maha Mendengar. Dan keenam, kaunuhu basiran, adalah Allah Maha Melihat. Dan yang terakhir adalah kaunuhu mutakaliman, adalah Allah Maha Berkata-kata.
Nah, setelah kita mengetahui sifat ma'nawiyah, selanjutnya kita akan meneruskan sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yang yang kedua adalah sifat jaiz. Apa sifat jaiz itu? Jaiz berarti boleh. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat yang boleh ada dan boleh pula tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu sifat, yaitu berkehendak atau tidak berkehendak. Allah Subhanahu wa taala bebas untuk berkehendak atau tidak berkehendak. Tidak ada satupun makhluk yang dapat memaksanya. Jadi sifat jaiz ini terlepas dari kewajiban apapun, sebab segala sesuatu terjadi atas kehendaknya semata-mata dan bukan karena adanya paksaan dari apapun dan siapapun. Nah, selanjutnya apa itu sifat mustahil? Nah, sifat yang mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya jika ada kesalahan dalam segi materi dan penjelasan, kami sangat meminta maaf ya sebesar-besarnya. Mungkin ada kekurangan atau bagaimana, kami meminta maaf, dan mari kita tutup pembahasan materi pada hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.